sejahtera untuk kita semua, tapi pun hari ini kita akan membahas materi mengenai uji McNemar. Uji McNemar ini bisa kita gunakan untuk menganalisis hipotesis komparatif, di mana hubungan antara satu sampel dan sampel yang lainnya adalah berhubungan atau related. Jadi uji McNemar ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang hubungannya adalah related atau berhubungan dengan skala pengukuran nominal. Baik, selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang uji McNemar, ya. Uji McNemar ini diperkenalkan pertama kali tahun 1947, ya, oleh Queen McNemar. Karena itu uji ini memakai nama si penemunya, ya. Uji ini digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis komparatif antara dua sampel yang berpasangan atau dependent, ya. Jadi artinya pengambilan data dari sampel yang pertama itu mempengaruhi pengambilan data pada sampel yang kedua, karena hubungannya mereka adalah berpasangan atau dependent. Nah, data itu berskala nominal, ya. Jadi uji ini dilakukan pada dua kelompok sampel yang berhubungan, ya. Tujuannya adalah untuk membandingkan sebelum dan sesudah peristiwa atau perlakuan, ya, di mana tiap objek itu digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Oleh karena itu, banyak orang mengatakan uji McNemar itu sama dengan uji before and after test, ya, before and after test, karena dua sampel itu adalah berhubungan, berpasangan, ya. Oke. Dengan uji McNemar, kita dapat menganalisis perubahan untuk mengetahui apakah perubahan dalam kedua arah kemungkinan sama atau tidak, ya. Nah, jadi ini sebenarnya mirip dengan uji chi-square yang sudah Ibu terangkan beberapa minggu yang lalu, ya. Jadi distribusi yang digunakan untuk menguji perubahan dalam respon tersebut itu digunakan dalam distribusi chi-square, ya. Nah, sebagai panduan untuk menguji signifikansi setiap perubahan, maka data itu dimasukkan dalam tabel segi 4, ya. Jadi segi 4 artinya jumlah tabel itu adalah dan baris dan kolom adalah sama, ya. Nah, pada uji McNemar itu sekelompok subjek penelitian, misalnya sekelompok orang, itu memberikan suatu penilaian sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi sampel yang pertama sebelum diberikan perlakuan diukur, kemudian diberikan perlakuan, kemudian setelah diberikan pengukuran, sampel tersebut diukur kembali. Ya, makanya itu saya katakan tadi adalah before and after test. Ya. Jadi masing-masing subjek penelitian itu hanya memiliki dua macam penilaian saja, ya. Hanya memiliki dua penilaian atau disebut dengan dichotomous outcomes, ya. Untuk setiap perlakuan yang diberikan, ya. Jadi ada satu perlakuan yang diberikan itu nilainya ada dua, yaitu sebelum dan sesudah, ya. Nah, dua penilaian ini bersifat saling berlawanan atau dikotomi, ya. Contohnya benar atau salah, sukses atau gagal, ya. Ikut atau tidak ikut, datang atau tidak datang, dan sebagainya. Pokoknya dua dikotomi, ya. Ini hipotesis yang diajukan adalah H0-nya tidak terdapat perbedaan efek atau pengaruh sebelum dan sesudah perlakuan.
Ya, sekali lagi tidak terdapat perbedaan efek atau pengaruh sebelum dan sesudah perlakuan. Sedangkan H1-nya atau HA-nya adalah ada perbedaan efek, ya. Ada perbedaan efek atau pengaruh sebelum dan sesudah perlakuan, ya. Nah, jadi itu idealnya ya. Jadi kondisi yang ideal kita sampaikan di dalam H0. Nah, tentunya setelah diberikan perlakuan harus ada beda dong. Kalau tidak ada beda, untuk apa kita memberikan perlakuan ya? Waste time, waste money, ya, waste power, ya gitu ya. Jadi HA atau H1 atau hipotesis si peneliti itu menunjukkan ada perbedaan efek atau pengaruh sebelum dan sesudah perlakuan. Ya, nah ini saya katakan bahwa data-data dimasukkan dalam tabel segi 4 ABCD. Ya, ini seperti ini. Ya, ini bentuk tabelnya. Jadi sebelum dan sesudah. Ya, jadi sebelum ini terlihat bahwa kejadian yang positif ini adalah kejadian yang sukses atau positif, ya. Dan yang negatif adalah kejadian yang gagal atau negatif, ya. A ini merupakan jumlah subjek penelitian yang memberikan respon positif sebelum perlakuan, ya. Jadi sebelum perlakuan dia responnya positif, ya. Dan setelah perlakuan dia responnya negatif, ya. Perhatikan ini. Yang sel A ini adalah jumlah subjek penelitian yang memberikan nilai positif sebelum diberikan perlakuan, tetapi setelah atau sesudah diberikan perlakuan, dia responnya menjadi negatif. Ya. Sedangkan yang B adalah jumlah subjek penelitian yang memberikan respon positif sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan, yang B, ya, bisa dimengerti ya. Dan yang kolom yang C adalah jumlah subjek penelitian yang memberikan respon negatif sebelum perlakuan dan negatif juga sesudah perlakuan, ya. Sedangkan untuk kolom D ini adalah jumlah subjek penelitian yang memberikan respon negatif sebelum perlakuan dan respon positif sesudah perlakuan. Nah ya, perhatikan tabel-tabel ini. Jadi yang bersifat tetap itu adalah B dan C. B ini tetap sebelum dan sesudah perlakuan dia memberikan respon yang positif. Sedangkan yang C ini juga tetap sebelum dan sesudah perlakuan memberikan respon yang negatif. Ya, kita lihat rumus perhitungannya untuk McNemar sekali lagi memakai rumus chi-square. Nah, ini sekali lagi tadi saya katakan nilainya harus positif karena dia kuadrat dan juga dia ada dalam harga mutlak. Ya, jadi di sini chi-square ini merupakan nilai hasil perhitungan chi-square. Sedangkan D adalah objek yang menampilkan perubahan jawaban, yaitu dari positif menjadi negatif. Dan A, objek yang menampilkan perubahan jawaban dari negatif menjadi positif. Ya. Tadi saya katakan kolom C dan kolom B itu merupakan kolom yang sama, tidak terjadi perubahan ya sebelum dan sesudah perlakuan ya. Kolom B dan C ini adalah kolom yang sama, sebelum perlakuan dia positif, sesudah perlakuan dia juga negatif, positif untuk yang B. Sedangkan yang negatif sebelum perlakuan dia responnya negatif dan sesudah perlakuan dia juga negatif. Jadi yang kita masukkan di dalam perhitungan adalah kolom-kolom yang berubah, yaitu A dan D. Ya, perhatikan, ini adalah rumusnya seperti ini, dengan derajat bebasnya adalah DF. Ya, oke. Nah, bagaimana langkah-langkah pengujian? Yang pertama,
seperti halnya dengan uji statistik yang lain, kita harus menentukan hipotesisnya seperti apa. Ya, setelah kita menentukan hipotesisnya seperti apa, kita bisa menghitung nilai kritis dari chi-square, ya, berdasarkan pada tabel distribusi chi-square. Ya, jadi sebelum kita melihat hasil pada tabel chi-square, maka kita harus menentukan dulu derajat bebas dari uji ini. Ya, jadi derajat bebasnya itu bisa kita hitung karena dia n-1. Ya, jadi untuk menghitung nilai statistik uji McNemar, kita juga bisa membandingkannya dengan tadi setelah kita menghitung nilai kritis chi-square berdasarkan pada tabel distribusi chi-square, maka kita perlu menghitung nilai statistik dari uji McNemar itu, ya, sesuai dengan tadi tabel yang ada, ya. Kemudian kita tentukan pengambilan keputusannya bagaimana, ya. Untuk uji satu arah, ya, maka dikatakan dia akan menolak H0 kalau nilai chi-square-nya lebih besar sama dengan chi-square 2 alfa untuk uji satu arah, ya. Sedangkan akan terima hipotesis H1 untuk chi-square lebih kecil dari chi-square 2 alfa, ya. Sedangkan untuk uji dua arah itu akan menolak H0 jika chi-square-nya lebih besar sama dengan chi-square tabel, dan juga akan menolak H1 jika chi-square lebih kecil dari chi-square tabel. Ya, itu langkah-langkah pengujiannya. Nah, sekarang bagaimana? Ini ada contoh, ya, contoh soal untuk bisa dikerjakan menggunakan McNemar. Yang pertama adalah untuk contoh soal dengan jumlah sampel yang besar, ya. Misalnya sebuah penelitian itu dilakukan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan tentang pupuk organik terhadap perilaku petani dalam menggunakan pupuk organik itu, ya, seperti itu. Jadi data penggunaan pupuk oleh 30 responden itu diambil, ya, kemudian dia dibuat dalam satu tabel, disusun dalam satu tabel, lalu diuji dengan analisis uji McNemar untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan jumlah pengguna pupuk organik sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan, ya. Jadi sebelum penyuluhan dilakukan, diukur berapa orang yang menggunakan pupuk organik, lalu dilakukan penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan dari sampel yang sama, dihitung lagi berapa jumlah petani yang menggunakan pupuk organik, ya. Diharapkan tentu meningkat, ya, karena sudah diberikan penyuluhan, diberikan perlakuan. Kita lihat. Nah, ternyata datanya seperti ini, ya. Kita punya data seperti ini hasil dari wawancara, ya. Responden 1 nih, ya, sampai 40 sebelum penyuluhan dia menggunakan pupuk organik, misalnya. Sesudah penyuluhan juga pupuk organik, ya. Seperti ini semua. Nah, data ini dimasukkan di dalam tabel, ya. Jadi soal ini menguji hipotesis komparatif, perbandingan, sampelnya adalah berhubungan, related, datanya data nominal, dan jumlah sampelnya besar, ya. Sehingga pengujian hipotesis tadi dengan ciri-ciri ini, maka yang cocok adalah dengan menggunakan McNemar, ya. Tesnya dengan tes chi-square, ya. Kemudian kita tentukan variabel independen adalah penyuluhan tentang pupuk organik. Variabel dependennya adalah penggunaan pupuk organik, ya. Nah, jadi hipotesis H0-nya adalah
jumlah pengguna pupuk organik itu tidak berbeda sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan. Ya, H1, nah sekali lagi saya katakan H1 hipotesis peneliti atau HA itu yang seharusnya terjadi, yaitu setelah dilakukan penyuluhan tentang pupuk organik, tentu harusnya jumlah pengguna pupuk organik itu lebih banyak dari pengguna dari sebelumnya. Ya, jadi HA-nya adalah jumlah pengguna pupuk organik berbeda sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan. Ya, kemudian kita tentukan kaidah keputusannya, gitu. Kita tentukan kalau chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel dengan derajat bebas 1, maka yang diterima adalah H0. Ya, tetapi kalau chi-square hitung itu lebih besar dari chi-square tabel, maka yang diterima adalah H1. Ya, oke. Nah, tadi dari data tadi ya, dari data ini dituangkan dalam bentuk tabel ya, tabel 2x2. Ini dihitung. Jadi sebelum diadakan penyuluhan, yang menggunakan pupuk organik adalah 2 orang. Ya. Dan setelah dilakukan penyuluhan, yang menggunakan pupuk anorganik adalah 2 orang. Begini, anorganik ya. Sedangkan yang setelah dilakukan penyuluhan yang pupuk organik itu berubah menjadi 4 ya. 4 ya, yang menggunakan pupuk anorganik sebelum penyuluhan adalah 10 ya. Dan setelah yang 10 ini sama-sama masih menggunakan pupuk organik ya. Dan ini adalah 14 ini adalah jumlah yang menggunakan sebelum dilakukan penyuluhan yang menggunakan pupuk anorganik 14, lalu setelah dilakukan penyuluhan yang menggunakan pupuk organik adalah 14 ya. Jadi variabel yang berubah ini adalah ini 2 dan 14. Yang 10 dan yang 4 ini adalah yang tidak berubah ya. Kemudian kita lihat rumusnya tadi sudah Ibu kasih seperti ini ya. Ini Ibu kasih, maka dari rumus itu tadi A-nya adalah 2 ya, A-nya 2, D-nya 14 ya. Jadi 2 dikurang 14, lalu hasilnya adalah dikurangin 1 lalu dikuadratkan. Ini diperoleh nilai 7,56 ya, 7,56 ya. Ini dalam harga mutlak ya. Jadi 2 kurang 14 itu harusnya min 12 ya. Karena harga mutlak maka dia menjadi 12 ya. Oke, kemudian dilihat di nilai chi-square tabel dengan derajat bebas sama dengan 1 dan alfa sama dengan 5%, maka chi-square tabelnya adalah 3,84 ya. Nah, jika dibandingkan maka chi-square hitung 7,56 ini lebih besar dari chi-square tabel ya. 7,56 lebih besar dari chi-square tabel dengan derajat bebas sama dengan 1 dan alfa 5% ya. Jadi keputusannya adalah H1 diterima dan H0 ditolak ya. Berarti H1-nya mengatakan terdapat perbedaan jumlah pengguna pupuk organik sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan ya. Ini ya. Itu jadi kesimpulannya adalah uji McNemar adalah penelitian yang membandingkan sebelum dan sesudah peristiwa atau treatment. Data yang digunakan adalah skala pengukuran nominal dan ordinal dengan tabel 2x2 dan dapat digunakan untuk variabel yang dikotomi ya, dikotomi. Baik, ini adalah daftar pustaka yang Ibu gunakan. Kalian bisa membaca untuk mendapatkan informasi yang lebih detail ya, sehingga benar-benar bisa
menerapkannya nanti dalam keadaan yang nyata ya. Pada saat Anda harus penelitian, Anda menggunakan uji McNemar, itu Anda sudah bisa mengerti kenapa Anda menggunakan uji McNemar, apa saja asumsi-asumsi yang ada, apa syarat-syarat yang harus terpenuhi ya, dan bagaimana cara pengambilan kesimpulannya. Apakah menerima H1? Selamat siang adik-adik. Demikianlah penayangan video pembelajaran yang bertemakan uji McNemar. Ingat, sekali lagi, uji McNemar digunakan untuk menganalisis data yang memiliki skala pengukuran nominal. Dan uji McNemar itu digunakan untuk menganalisis hipotesis komparatif dua sampel, di mana hubungan antara satu sampel dengan sampel yang lainnya adalah relatif atau hubungan. Kami mengharapkan setelah mendengar video pembelajaran ini, adik-adik bisa menerapkannya dengan lebih baik dan dengan jelas. Bagaimana kalau adik-adik menemukan data-data dengan skala pengukuran nominal, lalu hipotesis yang diajukan adalah hipotesis komparatif dua sampel. Saya berharap pada hari yang akan datang kita akan membahas lagi bagaimana penggunaan uji analisis McNemar ini di responsif. Baik, terima kasih. Selamat siang.